Semangat hari ini, amin. Amin. Kita harus yang semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang teman-teman bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Teman-teman diberkati oleh pujian hari ini. Amin. Hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
memberkati kami dalam aktivitas kami. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami dengar tidak hanya didengar, tapi juga dilakukan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kecil tapi berpengaruh. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin membagikan firman Tuhan terlebih dahulu. Judul khotbah persembahan saya adalah kecil tapi berpengaruh. Mari kita baca Alkitab dari Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini cerita tentang peristiwa Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Mujizat ini terjadi karena ada seorang anak yang memberikan makanannya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Awalnya persembahannya dianggap remeh oleh salah satu murid Tuhan Yesus, tetapi kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan terjadi mukjizat. Yang ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Semua orang dengan kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Mengapa persembahan anak ini meskipun kecil tapi berpengaruh? Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi. 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan.
Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul penuh. Firman Tuhan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Matius pasal 6 ayat 8. Oke, mengapa persembahan anak ini meskipun kecil tapi berpengaruh? Yang pertama, diberikan karena peduli. Anak ini peduli dengan orang banyak yang belum makan dan berusaha menolong orang lain. Ayat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang datang kepadanya dan mau memberi mereka makan. Dan anak ini juga mau mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Sekarang gereja kita punya kegiatan dapur peduli untuk memberi makan orang-orang yang sedang kesusahan. Saya ajak teman-teman untuk ikut bergabung dengan cara memberi atau juga mencari orang yang membutuhkan. 2. Diberikan karena iman. Anak ini beriman bahwa pemberiannya bisa membantu menyelesaikan masalah, bahwa dia tidak akan kekurangan ketika dia memberi. Dia beriman bahwa dia masih akan bisa makan dan Tuhan tidak akan membiarkan dia kelaparan. Saya percaya sisa 12 keranjang itu diberi kepada anak ini, jadi waktu dia pulang orang tuanya kaget dan senang karena mereka mempunyai makanan untuk 1 bulan. Karena itu meskipun yang kita berikan kelihatannya jumlahnya kecil, mari kita memberi karena kita peduli akan orang lain dan karena kita beriman Tuhan pasti memberkati kita. Persembahan teman-teman bisa diberikan lewat OVO, GoPay, Dana, atau transfer rekening gereja. Kalau belum mengerti bisa bertanya kepada papa mama kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Tentu kalian sehat ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak sekarang mau membacakan firman Tuhan dan akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan sebelum kita membaca, kita berdoa dulu ya. Oke. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami ingin membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami, Kau pimpin kami. Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami, Kau pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tolong adik-adik di rumah siapkan alat tulis kalian, juga Alkitab kalian untuk dibaca ya. Nah, dan adik-adik sekarang buka Alkitabnya di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Oke, adik-adik udah dapet? Nah, kakak bacain ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, sebaiknya kita simak video berikut ini ya. Oke.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, adik-adik, kalian udah simak kan video yang tadi? Nah, kakak akan bercerita tentang firman Tuhan, dan kakak akan beri judul persembahan yang benar. Artinya persembahan yang benar itu gimana, Kak? Nah, persembahan yang benar itu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Lah, kenapa? Kok harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Nah, artinya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita membayar apa yang udah Tuhan berikan kepada kita, kebaikan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Yaitu apa, adik-adik? Tuhan udah mati di kayu salib, Tuhan udah menebus dosa-dosa kita. Nah, kita mengganti atau membayar dengan yang gampang saja, Dek. Apa contohnya? Contohnya kita melakukan kebaikan. Nah, kebaikan sama siapa? Nah, sama orang-orang sekeliling kita, sama papa kita, sama mama kita, sama kakak kita, sama tetangga kita. Itu loh adalah untuk membayar apa yang udah lakukan, ya kan? Itu artinya adalah persembahan yang benar. Bukan persembahan yang benar di hadapan manusia, akan tetapi persembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar. Nah, apa yang harus kita lakukan pada orang-orang di sekelilingnya? Contohnya kepada mamah kita. Kita bisa kok melakukan kebaikan itu dengan membantu mama. Apa itu? Bangun tidur, kita merapikan tempat tidur. Nah, udah gitu, udah merapikan tempat tidur, kita nyapu-nyapu, membersihkan ruang tamu, beres-beres ruang makan, juga bisa apa aja. Kalau habis makan, mencuci piring sendiri, ya. Itu adalah mempersembahkan persembahan yang baik juga buat orang tua, juga berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, contohnya sama teman-teman juga. Nah,
Contohnya kalian suka dinakalin sama temen-temen, suka dicubit, mungkin suka diolok-olok, diledekin. Nah, kita melayani mereka. Contohnya gimana? Kalau kita punya masalah, atau teman kita punya masalah, kita tanya, kamu ada apa gitu. Contohnya teman kita namanya Tina gitu ya. Tina, kamu kenapa gitu. Iya, aku lagi sedih, aku dimarahin mama. Kenapa? Karena aku suka iseng sama adik, aku suka nyubit-nyubit adik, aku suka jewer-jewer telinga adik, jadi mamaku marah-marah gitu. Nah, kalian bisa ambil kesempatan di situ. Kita melayani si Tina ini. Nah, kamu bisa bercerita sama Tina, kamu bisa tanya kepada Tina apa yang harus kita perbuat, ya kan? Contohnya apa yang kita tolong apa gitu. Apakah kita harus mendoakan dia? Kita tanyain, gimana kalau kita berdoa aja, kita datang kepada Tuhan gitu, ya kan? Padahal si Tina ini pernah ya nyubit-nyubit kalian, ngolok-ngolok kalian misalkan kan, tapi kita harus belajar mengasihi dia dengan apa yang kita lakukan. Kita berdoa buat dia, kita memberikan solusi yang baik buat si Tina. Tina akan berubah menjadi baik. Nah, itu adalah persembahan juga untuk Tuhan. Kita membuat orang yang tidak baik menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu contohnya juga adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau kita udah melakukan hal yang baik, pasti loh kita akan kepingin lagi berbuat baik, dan kita takut untuk melakukan hal-hal dosa, ya kan? Dan kita harus menjauhi dosa, meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita takut sama dosa, pasti kita akan selalu berbuat baik dan berbuat baik ya. Makanya adik-adik, kalau kita banyak-banyak disakitin orang, kita harus belajar mengampuni sama orang lain. Nah, contohnya ya gimana ya? Nah, adik-adik, contohnya kita menjauhi dosa itu jangan. Nah, jangan apaan? Jangan apaan? Ayo, coba adik-adik bisa jawab nggak? Nah, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, karena apa? Dunia ini adalah lambang apa? Adalah lambang apa ya? Lambang kematian, ada lambang kerusakan, yaitu contohnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, makanya kita jangan melakukan seperti itu. Kita harus menjadi contoh pada orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Jangan melakukan hal-hal yang sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, kita harus belajar meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, kalau kita udah tahu tentang kebaikan, tentang Tuhan Yesus, kita harus belajar taat untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Karena apa, adik-adik? Karena kita itu harus menjadi terang buat mereka, harus menjadi cahaya buat mereka, untuk selalu memimpin mereka, untuk selalu mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya gampang sekali, ya kan? Kita harus tetap baik sama dia, kita harus selalu merangkul dia, kita harus selalu menasehati dia. Ya, itu caranya ya. Makanya kita bersyukur sekali kita menjadi anak Tuhan, kita kenal sama Tuhan Yesus, kita tahu tentang kebenaran, dan kita harus menceritakan pada teman-teman kita. Nah, adik-adik belajar terus melakukan. Walaupun adik-adik masih kecil, mungkin adik-adik belum mengerti, tapi lakukan aja yang adik bisa. Nah, kakak percaya
kakak percaya Amanda pun pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia pernah berkata-kata yang sembarangan dan dia nggak ngerti apa kata-kata yang diucapkan tadi. Nah, kakak selalu ajarin sama Manda, itu nggak boleh ya, Manda ngomong kayak gitu, itu kata-kata kotor. Nah, Manda mulutnya diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk memuji Tuhan, nggak boleh berkata-kata yang kotor. Nah, kalau Manda ingin berkata-kata seperti itu, Manda harus ingat. Jadi mama harus kasih lagu buat Manda. Lagunya mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian hanya buat Tuhan. Mulutku penuh nyanyian, mulutku penuh nyanyian, mulutku penuh nyanyian hanya buat Tuhan. Nah, itu adik-adik, kalau kita harus belajar memuji Tuhan supaya kita lupa dengan hal-hal yang ada di dunia ini, supaya kita tetap melakukan hal-hal kebaikan kepada Tuhan, supaya persembahan kita pada Tuhan tuh diterima sama Tuhan dan menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, oke, adik-adik, gimana adik-adik diberkati sama firman Tuhan hari ini? Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu selama ini Tuhan. Terima kasih kami udah mendengarkan firman Tuhan. Ubahkanlah hati kami Tuhan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih percaya diri, untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada teman-teman kami, orang-orang sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.